Shalom adik-adik sekolah minggu. Jangan lupa ya, setiap hari minggu jam 9 ada kelas online melalui Zoom untuk kelas Batita sampai SMP. Link Zoom ada di deskripsi adik-adik. Don't forget. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku. Shalom adik-adik, bertemu lagi bersama Kak Clara Boru Panjaitan Dan Kak Anggi baru Tinambunan. Nah adik-adik sekolah minggu kita ketemu di hari minggu lagi nih Kak Anggi. Iya, betul. Adik-adik masih semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Adik-adik sekolah minggu tahu gak sih tema untuk minggu ini apa? Ada yang Ayo, tahu? siapa yang tahu angkat tangannya? Wah kayaknya ada yang tahu tapi ada juga yang gak tahu. Yuk Iya, kita betul. sama-sama sebutkan yuk Kak. Ya. 1, 2, 3. Beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hati. Nah adik-adik itu tema kita pada minggu ini. Nah adik-adik diminta untuk lebih semangat lagi dan memberikan hatinya ya Kak, menyiapkan hatinya, hati dan pikirannya harus siapkan kalau sedang ibadah. Betul nggak Kak Iya, Anggi? betul. Dan jangan lupa siapkan persembahan dan Alkitab. Iya betul banget Kak Anggi. Nah Kak Anggi, kayaknya adik sekolah minggu yang di rumah masih belum begitu semangat deh Kak. Iya, sebelum itu kita yel-yel dulu aja gimana Kak? Boleh, nah adik-adik sekolah minggu yuk kita semua bangkit berdiri yuk. Jangan ada yang duduk, semua bangkit berdiri kita biar tambah semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik sekolah minggu masih ingat yel-yelnya? Kak Anggi masih ingat? Ingat dong, Di adik-adik sini- yang di rumah harus inget ya. Betul, sini yang mau mimpin Kak Anggi apa Kak Clara? Bareng-bareng. Oke, Ayo kita yuk bareng-bareng. 1, 2, 3. Anak sekolah minggu HKBP Cibinong bersama Yesus, aku dahsyat, kuat dan luar biasa. Yes, sekali lagi yuk Kak. Ayo sekali lagi. Anak sekolah minggu HKBP Cibinong bersama Yesus, aku dahsyat, kuat dan luar biasa. Yeay, udah pada semangat nih Kak. Tapi jangan duduk dulu karena Kak Anggi kayaknya ada lagu ya Kak sebelum. Iya, sebelum itu kita nyanyi dulu lagu Happy Ya Ya Ya. Yuk adik-adik lebih semangat lagi dan sambil bangkit berdiri ya. Ya, sambil diikutin gerakannya ya adik-adik. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi adik-adik. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah, adik-adik yang di rumah udah semangat semua kan? Nah, kita akan memulai ibadah. Sebelum itu kita bersatu teduh sejenak. Saat teduh dimulai.
saat teduh selesai. Adik-adik sekolah minggu, kita memulai ibadah pada hari ini dengan menyanyikan satu lagu pujian yang berjudul Yo Ayo Teman Kita ke Gereja. Dengan penuh sukacita adik-adik semua bangkit berdiri. Yo ayo teman kita ke gereja. Yo ayo teman jangan sampai tertinggal. Bernyanyi berdoa dengarkanlah firman-Nya. Mari nyatakan kasih setianya. Adik-adik kita nyanyikan sekali lagi. Yo ayo teman kita ke gereja. Yo ayo teman jangan sampai tertinggal. Bernyanyi berdoa dengarkanlah firman-Nya. Mari nyatakan kasih setianya. Dengan nama Allah, Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, berbaikilah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kepadamu ya Tuhan, kuatkan jiwaku, Allahku kepadamu, aku percaya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik sekolah minggu di sini siapa yang mau jadi pengikut Tuhan? Angkat tangannya. Semuanya deh Kak, kayaknya angkat Iya, tangan. betul. Nah, sama kayak lagu yang satu ini, kita akan nyanyikan lagu Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Kita nyanyi lagi sekali lagi ya adik-adik. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Titah Allah pada minggu ini adalah titah ke-8 dan maksudnya adalah demikian bunyinya. Jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta wajib kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjauhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikianlah hukum Taurat pada minggu ini. Kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mengaku dosa-dosa kita akan menyanyikan satu lagu pujian yang berjudul Dalam Nama Yesus. Dalam nama Yesus, ada
doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel ayat bulanan bulan Maret ini tertulis dalam kitab Mazmur 50 ayat yang ke-15. Demikianlah bunyinya. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan melupakan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mengakui iman kepercayaan kita, mari kita nyanyikan satu lagu lagi, Ku Diberikan Kidung Baru oleh Yesus Tuhanku. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom adik-adik, kembali lagi dengan Bang Bagas Arwan yang akan membawakan warta pada hari ini pada tanggal 6 Maret 2022. Pertama, minggu ini dinamakan dengan Minggu Info Covid, yang berarti ia berseru kepadaku, aku akan menjawabnya. Kedua, warta pada hari ini ialah bahwa khotbah pada hari ini bersumber dari 1 Samuel 12 ayat 18 sampai 22. Ketiga, khotbah yang akan dibawakan pada tanggal 13 Maret akan diambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44. Nah, adik-adik, untuk selanjutnya ayat hafalan kita diambil dari Mazmur 50 ayat 15 yang berbunyi, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Nah, adik-adik harus menghafalnya dan mengirimkan video rekamannya kepada abang kakak sekolah minggu ya.
Nah, yang kelima, Abang Kakak Guru Sekolah Minggu mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 28 Februari sampai dengan 6 Maret 2022. Selamat ulang tahun adik-adik. Mari kita menyanyikan happy birthday bagi teman-teman kita yang sedang berulang tahun. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahunmu, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun adik-adik. Demikian warta pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu pujian yang berjudul Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Salam adik-adik, apa kabar? Tentu kabar baik ya. Nah, kalau Inang bertanya, salam adik-adik apa kabar? Adik-adik menjawab dengan jawaban luar biasa. Yes, yes, yes. Yuk, Inang akan bertanya kepada adik sekolah minggu. Salam adik-adik apa kabar? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, kalau seperti itu jawabannya, kita akan hati yang gembira mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Dan juga kalau kita menjawab dengan yes, 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 dengan semangat, ya iblis juga lari adik-adik. Nah, adik sekolah minggu, Inang bertanya sekali lagi nih. Salam adik sekolah minggu, apa kabar? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, tepuk tangan semua. Semua anak yang bergembira, anak yang bersuka cita hari ini. Ya, di sekolah minggu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Nah, ayo dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh beribadah walaupun kami masih beribadah di rumah kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tapi sebelum mendengarkan firman-Mu, mari Engkau terlebih dahulu yang mengurapi hati dan pikiran kami. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan di pagi ini di ibadah sekolah minggu kita akan membacanya dari kitab Samuel 1 Samuel pasal 12 ayat 18 sampai 22.
Nah, adik-adik sekolah minggu, kalau kita Samuel ini perjanjian lama atau perjanjian baru? Iya, ini adalah perjanjian lama. Ayo, sudah pada dibuka Alkitabnya? Pasti sudah ya. Nah, Inang akan membaca, mengeluarkan suara, dan adik-adik akan membacanya di dalam hati. Nah, kita akan membacanya 1 Samuel pasal 12 ayat 18 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan pada hari itu guru dan hujan, hingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Ya, itu ayat 18. Ayat 19 apa dikatakan? Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan, dikatakan supaya jangan kami mati, sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ya, dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa sia-sia yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan tidak dapat menolong, ya dikatakan sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kitab Samuel ini menceritakan ada satu hal yang harus disuarakan oleh Samuel. Nah, tetapi sebelum kita menceritakan firman ini, Inang mau bertanya dulu. Ini Samuel ini siapa sih nama ayah dan ibunya? Ada yang tahu? Iya, ada nama ibunya adalah si Hana dan nama bapaknya adalah Elkana. Nah, Samuel ini anak yang sudah sungguh lama dinanti-nantikan oleh Elkana dan Hana. Dan Hana selalu berdoa memohon kepada Tuhan agar Tuhan mengkaruniakan kepada mereka anak. Dia selalu menangis, datang ke gereja, memohon kepada Tuhan agar Tuhan mendengarkan seruannya. Nah, lalu dia berdoa mengatakan seperti ini, kalau Tuhan berkenan memberikan kepada saya keturunan, maka keturunan saya tersebut akan saya persembahkan kepadamu. Nah, itu dia adik-adik. Nah, adik-adik sekolah minggu, ternyata Samuel ini lahir adalah jawaban doa dari Hana. Ya, dia lahir. Lalu bagaimana dengan Hana? Apakah dia ingat akan janjinya kepada Tuhan? Tentu adik-adik, dia ingat janjinya kepada Tuhan. Lalu dia menyerahkan kembali Samuel ini ke hamba Tuhan yang melayani pada saat itu adalah Elia. Waktu itu masih kecil adik-adik. Coba dulu bayangkan, masih kecil, masih anak-anaknya berapa dengan orang tua, dia harus berpisah dengan orang tua. Tetapi bagaimana Hana? Apakah dia sedih? Tidak, karena dia percaya kepada Tuhan. Lalu dia dan Samuel juga dari sejak kecil, remaja, dewasa, dia bertumbuh di dalam
pengawasan di tengah-tengah gereja. Nah, adik-adik dan dia juga menjadi seorang pemimpin adik-adik di bangsanya. Nah, adik-adik sekolah minggu, lalu Samuel ini juga sewaktu dipanggil Tuhan, kita lihat juga ya, bagaimana dia mendengar suara Tuhan, adik-adik. Dia mendengarkan suara Tuhan, ya. Dia mendengarkan suara Tuhan. Nah, seketika itu pertama sekali dia mendengarkan suara Tuhan seketika suara Tuhan mensuarakan melalui Samuel pada saat itu bahwa akan ada terjadi bencana di keluarga Eli. Kenapa? Apa yang terjadi, adik-adik? Apa sih yang terjadi di keluarga Eli pada saat itu? Ya, apa yang terjadi, adik-adik? Di keluarga Eli apa sih yang terjadi, adik-adik? Kok ini dia, apa yang terjadi di keluarga Eli, adik-adik? Ternyata anak-anak Eli itu ada melakukan kejahatan, adik-adik. Mereka melakukan kejahatan. Lalu Tuhan memanggil Samuel. Samuel berkata seperti, Samuel, Samuel. Nah, Samuel mengkirain bahwa itu adalah suara Eli. Lalu dia, ada apa Bapak? Lalu katakan, aku tidak memanggil kamu. Lalu dipanggil lagi, suara lagi, kamu. Kembali lagi dia tidur. Lalu ditanya lagi, Samuel, Samuel. Ya, kenapa panggil lagi? Ada apa Bapak? Aku tidak memanggil kamu. Dikatakan Eli. Kembali lagi dia tidur. Tapi Eli berpikir, oh ini pasti Tuhan sudah bersuara kepada dia. Nah, lalu Samuel dipanggil lagi. Lalu dia datang lagi kepada Eli. Lalu katakan, kalau dia memanggilmu, jawablah, inilah aku. Nah, suara siapakah itu, adik-adik? Itu adalah suara Tuhan, adik-adik. Itu adalah suara Tuhan. Lalu apa sih yang mau disampaikan Tuhan kepada Samuel pada saat itu? Nah, Samuel pada saat itu adalah apa? Mereka pada saat itu, keluarga Eli akan mendapatkan muka Allah. Sama kepada siapa? Kepada anak-anak Eli. Ternyata anak-anak Eli ini banyak sekali melakukan kejahatan, adik-adik. Banyak sekali melakukan kejahatan mereka. Ya, mereka melakukan kejahatan. Lalu Tuhan marah. Lalu bagaimana Eli? Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Nah, pada saat ini Eli, adik-adik, di sini dia biarlah rencana Tuhan. Lalu di sini Samuel, ya. Samuel di sini memerintahkan, Samuel di sini juga mengingatkan bangsa itu, ya. Setelah dia dewasa, dia memimpin, Samuel mengingatkan bangsa itu supaya bangsa itu tetap mereka itu adalah bangsa yang apa, adik-adik? Yang selalu percaya atau selalu yang taat. Lalu apa sih permohonan bangsa itu? Mereka memohon supaya muncul seorang raja, adik-adik, pada saat itu. Sementara yang memimpin mereka itu adalah Tuhan. Mereka bangsa itu melakukan dengan wujud yang nyata mereka memohon. Lalu adik-adik, apa yang terjadi, adik-adik? Mereka itu pun merindukan. Lalu bagaimana dengan Samuel? Lalu apa yang terjadi, adik-adik? Lalu apa yang terjadi, adik-adik? Mereka, Samuel mengingatkan mereka. Lalu Samuel pun berdoa kepada Tuhan. Lalu Tuhan mendengarkan doanya. Terjadilah pada saat itu terjadi guru, ya. Terjadi guru dan hujan. Ya, mereka selalu terjadilah guru dan hujan. Lalu pada saat itu apa yang terjadi? Oh, terjadi guru dan hujan, adik-adik. Terjadi mendengarkan. Lalu Tuhan pun, lalu mereka apa? Mereka pun sangat ketakutan sekali. Ya, karena mereka sangat ketakutan sekali. Lalu mereka mengatakan, lalu mereka memohon kepada sama Samuel, katakanlah kepada Tuhanmu itu, ya, tolonglah, kami sangat takut ini, katanya seperti itu. Lalu apa kepada mereka, ya, sehingga mereka takut seluruh bangsa itu kepada Tuhan. Nah, melihat kejadian itu, adik-adik, nah, mereka mendesak ada raja yang harus nyata,
Lalu mereka terus mendesak Samuel. Lalu Samuel itu berdoa kepada Tuhan. Lalu terjadilah pada saat itu ada hujan dan guru yang sangat besar sekali. Lalu mereka menyaksikan itu semua adik-adik. Lalu mereka pun pada saat itu takut sama Tuhan. Dan mereka pun takut sama Samuel adik-adik pada saat itu. Lalu apa lagi adik-adik? Lalu mereka pun mengatakan kepada Samuel, oh Samuel, berdoalah kau kepada Tuhanmu. Dikatakan, kami minta ampun, kami telah menambah dosa, kami telah melakukan kejahatan. Itu adik-adik, mereka telah melakukan kejahatan karena apa adik-adik? Lalu berkata Samuel, oh jangan takut ya. Ini Samuel ini ya. Oh berkata Samuelnya ini, oh jangan takut ya. Ya, jangan takut katanya. Jangan takut katanya. Lalu katakan di sini tadi, jangan takut katanya. Jangan takut kamu. Tetapi kamu dikatakan jangan takut. Kamu telah memang kamu telah melakukan kejahatan. Katakan mereka telah melakukan kejahatan mereka ya. Mereka banyak melakukan kejahatan. Oh jangan takut katanya kepada mereka. Memang kamu telah melakukan kejahatan, tetapi kami mengingatkan kamu tetap kepada dia supaya kamu kembali dan supaya kamu tetap beribadah kepada Tuhan. Seperti itu, beribadah kepada Tuhan. Nah, beribadah dengan kepada Tuhan itu dengan segenap hati. Pemimpinmu adalah pengarahmu, penolongmu adalah Tuhan. Maka kamu harus kembali kepada beribadah kepada dengan dia dengan sungguh-sungguh. Nah, kamu jangan menyembah dewa Baal, kamu jangan menyembah dewa-dewa, karena itu semuanya adalah kesia-siaan belaka katanya. Tetapi kamu harus kembali menyembah Allah dan tidak boleh menyimpang dari sana. Itu dia, dan tidak boleh menyimpang dari sana. Karena kamu ini adalah umat Allah. Karena kamu ini adalah umat Allah. Ya, Allah itu adalah penolong bagi kamu. Maka kamu harus tetap beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Nah, adik-adik sekolah minggu, ternyata dalam beribadah itu tidak boleh setengah-setengah adik-adik. Ya, kalau beribadah, lalu katakan beribadah asik main gadget, tidak. Nah, kalau pas beribadah asik tidur-tiduran, tidak. Kalau beribadah asik main-main, tidak. Tapi kalau beribadah, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Beribadah dengan tulus, beribadah dengan hati yang gembira. Nah, kenapa kita berhati dengan gembira beribadah? Karena pada saat itu kita memuji, memuliakan Tuhan, karena Tuhan itu adalah penolong kita. Karena Tuhan itu adalah penolong kita. Maka dikatakan kepada mereka itu, beribadahlah kau dengan sungguh-sungguh. Jadi tidak boleh menyimpang kamu dari imanmu, tetapi kamu tetap beribadah dan tetap percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan ini dikatakan memang kita harus beribadah dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena Tuhan itu memang sangat sayang dan peduli kepada kita. Walaupun kita kecil, walaupun kita masih anak-anak, Yesus sangat sayang kepada kita. Maka kita harus tetap beribadah. Nah, beribadah itu tulus dan ikhlas, tidak berbuah hati, tetapi dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Nah, kita bergembira, kita memuji Tuhan bergembira, mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang bergembira. Maka kita katakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Ya, jadi kalau beribadah itu bernyanyi itu misalnya harus bersuka cita. Misalnya satu nyanyinya, Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Jadi harus bersemangat menyanyikannya. Jadi menyanyi pun seperti ini, Yesus sayang padaku, itu setengah-setengah hatinya. Tapi kalau beribadah dengan hati yang sungguh, mendengarkan firman-Nya harus bersemangat. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, seperti itu penyanyi dengan suka.
Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan kita diajak beribadahlah dengan segenap hati, dengan hati yang gembira, dengan hati yang ikhlas, beribadah untuk memuliakan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu diam di dalam hati kami. Berkatilah firman-Mu. Biarlah kami memang beribadah dengan sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin. Ya, di sekolah minggu kita akan menyerahkan persembahan kita, dan kami memohon kepada adik-adik kalau persembahannya sudah terkumpul boleh diserahkan kepada mama dan papa, dan mama dan papa boleh menyerahkan ke sintua di sektor kita masing-masing. Nah, sebelum kita menyerahkan persembahan kita bernyanyi, yakni Betapa Hatiku. Betapa
mempersatuakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama menyanyikan lagu persembahan kami. Kita mengucapkan doa Bapa kami, kita sama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan kasih-Nya kepada kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua dan salam sehat. Kami dari guru-guru sekolah minggu tetap menghimbau kepada adik-adik supaya tetap menjaga kesehatannya masing-masing. Dan kalau keluar jangan lupa memakai masker dan cuci tangan dan juga menjaga jarak dan menjauhkan segala kerumunan. Nah, adik-adik sekolah minggu, kami dari guru-guru sekolah minggu walaupun menghimbau, walaupun masih beribadah di rumah, tetapi kita dengan hati yang gembira selalu mau mengikuti ibadah sekolah minggu. Nah, persembahannya juga apabila sudah dikumpulkan persembahannya, boleh diserahkan kepada orang tua, dan orang tua, mama dan papa, boleh menyerahkannya ke sintua di sektornya masing-masing. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.